Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini kita akan membahas kisah istri pahlawan revolusi setelah sebelumnya kita membahas mengenai serangan umum 1 Maret. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Ibu D.I. Pandjaitan memiliki nama asli Merike Boru Tambunan. Beliau lahir pada 1 April 1928 dan meninggal pada 2 Mei 2009 di usia 81 tahun. Beliau merupakan putri dari Bapak Tambunan yang merupakan saudara dari Letnan Victor Tambunan. Letnan Victor Tambunan ini merupakan staf divisi 6 Sibolga. Beliau menikah dengan Bapak D.I. Pandjaitan pada 3 September 1946. Saat itu Bapak D.I. Pandjaitan berpangkat mayor dan menjabat sebagai komandan Batalion 1 dan bertempat di Pekanbaru. Setelah melewati masa tunangan selama 6 bulan, beliau berdua menikah di Gereja Tambunan. Setelah kurang lebih 19 tahun, Ibu Merike Pandjaitan dan Bapak D.I. Pandjaitan mengarungi bahtera rumah tangga. Beliau berdua dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Keduanya merupakan penganut Kristen Protestan yang taat. Selama 19 tahun tersebut, Ibu Merike setia mendampingi Bapak D.I. Pandjaitan dalam berbagai tugasnya, termasuk saat menjabat sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat. Hal ini membuat saya sangat terkesan dengan sikap loyal beliau. Meski menghadapi kesulitan, beliau tidak takut dan memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Saya akan mengutip salah satu pengalaman beliau saat beliau diungsikan oleh Bapak D.I. Pandjaitan ke daerah Bangkinang. Pengalaman ini saya kutip dari buku D.I. Pandjaitan Gugur dalam Seragam Kebesaran. Agar lebih tenang dalam menjalankan tugasnya, suami saya mengevakuasi Catherine dan saya yang belum genap 1 bulan ke daerah Bangkinang. Mama harus mengungsi karena bapak ingin berperang. Hanya dengan supir, saya dan Catherine pergi ke tempat evakuasi. Benar, sampai di tengah hutan, mesin mobil kami rusak. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Menjelang sore hari, upaya perbaikan mobil belum selesai. Dari kejauhan, ada harimau berkeliaran. Sambil memeluk Catherine, saya berdoa dalam mobil. Malam tiba dan suasana hutan sangat menakutkan. Supir Huta Galung punya akal. Dia mencari kayu bakar dan membakarnya menjadi api unggun. Harimau tidak mau mendekat. Sepanjang malam kami terjebak, tapi doa saya dikabulkan Tuhan. Saya selamat dan keesokan harinya mobil sudah diperbaiki. Jadi kami bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkinang. Ketangguhan beliau diuji saat Bapak D.I. Pandjaitan menjadi korban G30 SPKI. Awalnya beliau sangat kaget karena kejadian tersebut persis di depan mata beliau dan bersama anak-anak beliau harus menyaksikan suami tercinta meninggal. Namun beliau segera bangkit dan mengambil peran ganda sebagai orang tua tunggal. Dengan membeli sebuah bus kota, beliau memulai usahanya untuk menghidupi keluarga dan anak-anak beliau. Hingga akhirnya beliau berhasil membesarkan anak-anak beliau. Nah, salah satu anak beliau ialah Letnan Jenderal TNI Hotmangaraja Pandjaitan. Beliau sekarang menjadi asisten khusus Menhan dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perancis. Akhirnya beliau wafat pada 2 Mei 2009 di usia 81 tahun. Oke, sekian yang dapat podcast hari ini sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.